وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Wa tamamu shaumi ay shaumi ramadhana bi sadaqatil fitri. Kita masih melanjutkan makalah yang kelima, min babi rubai, dari bab yang isinya 4 perkara. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, arba'atun minal khisali, ada 4 perkara, tamamuha bi arba'atin minal umuri, yang menjadi sempurna 4 perkara tersebut dengan 4 perkara yang lain. Yang lalu telah kita bahas. Tamamu sholati bisa jatatai sahwi, yakni sempurnanya sholat itu dengan 2 sujud sahwi. Ya, telah kita bahas ya. Sempurnanya sholat itu dengan 2 sujud sahwi. Yakni kapan? Hina wujudu sababi sujudi, pada saat ada sebab-sebab yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Tanaqlil qauli an mahalihi, seperti memindahkan rukun qauli dari tempatnya. Wa dzalika imma ayakuna al-manqulu ruknan aw ba'dan aw hayatan. Ada kalanya bahwa al-manqul itu yang dipindahkan itu, yang terliwan itu bisa berupa rukun, ba'dan sunnah ba'd, atau hayatan atau hayat sunnah hayat. Maka dikatakan farruknu yasjudu linaqlihi mutlaqan. Maka kalau yang terlibat itu rukun, maka sujud linaqlihi, karena terpindahnya rukun itu jadi mutlak. Wal ba'du, dan kalau ab'ad itu in kana tasyahudan, jikalau adalah yang ab'ad itu tasyahudan, tasyahud awalin, tasyahud awal, kadzalika sama sujud juga. Amal kunutu fa inna falahu bi qasdihi sajadah, sama kayak kunut, ada kunut, maka kalau kunut itu terpindahkan juga dengan qasdnya, dengan tujuannya, maka sujud juga. Tujuan kunut kita memang dia kunut, tinggalan kunut, au bi qasdi dzikri, atau dengan tujuannya kepada dzikir, maka tidak sunnah kunut, tidak sunnah sujud gitu ya. Jadi ada orang kunut itu memang kunut jadi kunut ratibah, buat dia rawatib. Kalau nanti ada yang namanya kunut nazilah. Kalau kunut nazilah ini kunut orang hanya kunut cuman sewaktu diperlukan saja. Seperti orang minta jauh dari pahala. Kayak orang umpama lagi ada perang negara-negara Islam gitu, kita minta keamanan, keselamatan dari Allah, lalu negeri-negeri Islam yang lain bacain kunut, namanya kunut nazilah. Kalau udah selesai berhenti gitu.
Tapi kalau umpama kunut subuh, ya kita anggap ini kunut subuh sebagai sunnah abad, maka meninggalkannya sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Wal hayat, dan kalau hayat ayat sujud linakliha itu tidak disunnahkan sujud karena terpindahnya dia. Ila surata, kecuali baca bacaan surat Al-Fatihah. Ya kalau orang habis baca Fatihah rakaat 1 2 terus tertinggal surat, ya kalau surat itu maka ada sunnah untuk sujud sahwi. Kala yang demikian itu Afad dan Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, yaitu yang memberikan faedah oleh guru kami, yakni Syekh Ahmad An-Nahrawi. Sekarang yang kedua, wa tamamu shaumi ay shaumi Ramadan bi shadaqatil fitri. Yani sempurnanya puasa itu, yakni puasa Ramadan. Ya, sempurnanya puasa Ramadan itu bi shadaqatil fitri, dengan sedekah fitri. Sedekah fitri ini kalau kata kita zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Hukumnya apa? Wajib. Wajib, ya, wajib. Buat siapa? Buat yang mampu. Ya, tetap buat yang mampu. Jadi kalau yang nggak mampu ya nggak wajib begini. Tetap ada syarat-syarat nanti, ya. Yang mampu itu berkemampuan dalam segala syarat. Yang berkemampuan dalam segala syarat. Salah satunya kan kalau dia merasakan 2 juzuk. 2 juzuk ini 2 bagian, ya. Merasakan Ramadannya, merasakan Idul Fitrinya atau Syawalnya. Kalau merasakan 2 masa ini, maka wajib baginya zakat fitrah, gitu ya. Wajib zakat fitrah. Kalau hanya merasakan 1 juzuk ya tidak wajib zakat fitrah, gitu ya. Terkait mampu atau tidak gitu. Nanti urusannya wajib atau tidak gitu ya. Kalau umpama dia punya beras, tapi itu beras kalau dia zakatin besok dia makan, enggak wajib kan? Ya, kenapa? Karena termasuk yang wajib kalau dia zakat buat makan besok sama dirinya sama keluarganya masih ada yang tidak, itu wajib zakat. Kalau nggak ada besok sama keluarganya buat makan, ya nggak wajib zakat juga, ya. Itu syaratnya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan atas orang-orang yang mereka mampu kepadanya, ya, yakni fidyatun, membayar fidyahnya, ta'amu miskinin, fidyahnya itu memberi makan kepada orang miskin. Ini makna fidyah di sini nih, ta'am miskin maknanya zakat fitrah. Ya, maknanya zakat fitrah. Jadi buat siapa ya? Wa 'alal ladzina yutiquna, buat orang-orang yang mereka mampu, ya, mereka mampu kepadanya. Yakni kepada fidyatun, fidyah ta'am miskin, yakni memberi makan orang miskin. Wa dhamiru fi yutiqunahu raji'un lil fidyati, dan dhamirnya itu yang pada kalimat yutiqunahu, mana dhamirnya? Hu, ya, yutiqunahu itu hu dhamir, ya, mereka yang mampu kepadanya. Tuh di situ raji'un lil fidyati, balik kepada fidyah, ya, balik kepada fidyah. Li annahu, karena bahwasanya hu di situ mutaqaddimun rutbatan, ya, terdahulu daripada susunannya. Wal makna, dan maknanya wa 'alal ladzina yutiqunal fidyata, mestinya gitu loh, ya, mesti baca al fidyata. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunal fidyata gitu. Wa ta'amu miskin, ya, jadi fidyah itu al fidyata, jadi huknya itu balik kepada fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna al-fidyata, dan atas orang-orang yang mereka mampu untuk membayar fidyah. Baru jelasin apa itu fidyah, wa ta'amu miskin, yakni memberi makan orang miskin. Wal muradu minat ta'ami, dan yang dimaksud daripada ta'am, at-ta'am itu makanan untuk orang miskin itu apa? Shadaqatul fitri, ya.
Ini sedekah fitrah atau zakat fitrah. Ini zakat fitrah. Nah, zakat fitrah nanti dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum fikihnya yang mesti dengan al-qut, ya, makanan pokok, ya, makanan pokok itu zakat fitrah. Li'anna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala dzakara hadhil ayata, telah menyebutkan ayat ini akibal amri bisyami, yakni setelah perintah untuk berpuasa, ya, perintah untuk berpuasa. Kama amara Allah Ta'ala bitakbiratil aidi akibal ayati tsaniyati, ya, sebagaimana Allah telah memerintahkan bitakbiratil aid, dengan takbirnya Id, ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, gitu. Itu perintahnya itu akibal ayat tsaniyah, ya, setelah ayat yang kedua. Kama Fathil Khabir, sebagaimana dekat Fathil Khabir. Jadi kalau kita balik kepada ayatnya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini kan ayat alladzina wa 'alal ladzina yutiqunahu di sini, ya. Itu setelah datangnya perintah puasa. Setelah datangnya perintah puasa, kalau nggak mampu atau dia sedang sakit dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka itu untuk berapa kali nggak puasa. Nanti diganti pada waktu yang lain. Lalu sambung lagi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka atas orang-orang yang berkemampuan, ya, kepada fidyah. Jadi di sini makna fidyah ini ulama menjelaskan adalah sedekahul fitri, ya, sedekah fitrah. Jadi berpuasa nanti di ujung itu bayar zakat fitrah, gitu. Buat siapa? Yutiquna, orang-orang yang mampu, ya, buat orang-orang yang pada mampu, begitu. Bayar tuh. Ini ta'am miskin, boleh makan pada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. Ya, maka siapa orang yang dia dengan rela hatinya akan kebaikan, fa huwa khairun lahu, maka itu jadi kebaikan baginya. Wa antasumu khairun lakum, dan bahwa kamu sekalian berpuasa itu adalah kebaikan bagi kamu in kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui urusan tersebut, ya, tahu ilmunya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asyhara falyasum. Nah, ini ada perintah puasa di situ, ya. Wa man syahida minkum asyhara, maka siapa orang yang menyaksikan akan bulan itu falyasum, bulan Ramadan, maka berpuasa lagi, ya. Itu perintah daripada puasa. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan siapa orang yang ada sakit dalam bulan Ramadan, ya, aw 'ala safarin, atau dia sedang dalam keadaan safar, berpergian dalam bulan Ramadan, ya, lalu dia enggak mampu untuk berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka itu bilangannya berapa hari dia enggak puasa, diganti sesuai dengan bilangan hari di mana dia enggak puasa. Jadi perkara yang wajib dikerjakan pada saat meninggalkannya, menggantinya, membayarnya punya wajib. Kalau perkara yang sunnah ditinggalkan, maka menggantinya pun sunnah, hanya wajib, kecuali nazar. Ya, jadi hal yang sunnah bisa jadi wajib kalau dinazarkan. Kalau nggak dinazarkan, ya tetap sunnah saja. Ya, tetap sunnah saja. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kepada kamu akan kemudahan, dan tidaklah Allah berkehendak kepada kamu kepada kesusahan. Ya, walitukmilul iddata, dan untuk itu kamu sempurnakan al-iddata. Ya, sempurnain iddah, bilangan puasa.
Gitu. Kalau memang nanti kita kan dianjurkan sumu biroya, dan juga nanti bukanya juga dengan roya, lebaran dengan roya, gitu ya. Kalau di royat nanti itu royat biasa di hari 29. Kalau nanti ternyata kelihatan bulannya, ya maka itu sampai kepada kesempurnaan 1 bulan. Kalau kelihatan bulan hilal baru hilang. Walitukabirullaha ala ma hadakum, dan agar kamu sekalian bertakbir, gitu ya, membesarkan Allah Taala, takbiran katanya. Kalau udah kelihatan bulan, takbir deh, takbiran ya, ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu, ya, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi perintahnya ini lebih dulu, gitu ya. Jadi puasa baru bayar fidyah. Jadi maknanya apa bayar fidyah di sini? Sedekah fidyah, sedekah fitrah. Walaupun nanti dalam bab fikihnya ada khusus kajian fidyah itu bisa sebagai ganti puasa, gitu ya, sebagai ganti puasa. Kalau umpama dia tidak mampu untuk menggantinya, dia mengganti dengan puasa, ya tidak mampu, maka diganti dengan bayar fidyah. Kalau kita bayar fidyah, ya 1 harinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 5/6 liter, ya, 5/6 liter. Ada nggak seliter? Nggak ada. Belum ada. Seliter kurang dikit, gitu. Yaitu 1 mudnya, yaitu 1 mud. Nah, ini kajian fikihnya. Jadi kalau kita bahas ini panjang, ya, artinya bukan berarti kita nggak perlu untuk mengetahui itu. Nanti ada lagi siapa yang boleh bayar fidyah per mud itu. Kapan waktu bayar fidyahnya? Itu nanti ada kajian khusus, gitu ya. Kajian khusus. Wa tamamul haji bil fidyati, dan sempurnanya haji dengan fidyah pula. Ya. Nah, ini lagi bab fidyah dalam haji. Bab fidyah dalam haji lain lagi. Jadi haji itu nanti sempurnanya haji juga dengan fidyah. Wahya imma dzabhun na'am awil amdan, ya. Ilmu jila sababuha alladhi yujibuha au yasunnuha au yusannuha au lam yujad, ya, bal fa'alal fidyata lil ikhtiyar. Wahia, dan ada kalanya fidyahnya itu dalam haji imma, ada kalanya dzabhun na'am itu hewan ternak, ya. Jadi ada kalanya menyembelih hewan ternak. Ini umpama dalam haji kita ada larangan-larangan yang kita kerjakan, gitu ya, dalam urusan haji. Seumpama dalam urusan ihramnya, kan orang ihram itu dalam haji kan banyak pantangan, apalagi buat lelaki, ya, banyak pantangan. Nggak boleh pakai pakaian dalam ihram, ya. Kotor, saya malu kelihatan patangannya, ya, makanya benar, gitu, ya, makanya kalau orang mau ibadah haji, mau umrah, gitu, yang mesti pada ihram itu perlu pada manasik. Kalau manasik tidak apa, ya, baik nanti cara pakaiannya atau cara ibadahnya itu perlu. Makanya watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan olehmu akan haji dan umrahmu. Maknanya belajar, gitu ya, belajar manasik itu lillah, karena Allah. Nah, karena Allah nanti urusan hatinya. Tapi sempurnakannya itu maknanya dengan ilmu, belajar. Biar dia tahu rukun-rukunnya, biar dia tahu nanti apa saja yang membatalkannya. Kalau terjadi pelanggaran, apa yang mesti dikerjakannya. Karena nanti ada namanya rukun, ada namanya wajib. Ya, dalam ibadah tertentu lain, rukun lain, wajib lain, syarat sah lain, gitu. Yang membatalkan lain lagi. Ya, kayak orang umroh. Apa umroh? Sebab dalam agama juga kadang-kadang pakai istilahnya umroh juga.
ya mau umroh gitu, cuman nggak sampai kita. Kenapa ya? Karena umroh lughatan, umroh secara bahasa itu maknanya ziarah, ya ziarah, ada ziarah, berkunjung gitu ziarah. Jadi asal dia mau pergi mana tempat juga yang dikunjungi namanya umroh gitu. Jadi kalau ada orang agama lain namanya dia mau pergi ke Roma, Vatikan, dibilangnya umroh juga, itu jangan marah. Emang secara bahasa mana umroh ziarah ya. Nah syara'annya, secara syara'an apa umroh? Ziaratul Ka'bah di ajril ityani bin nusuk ma'fi'il arkani. Ya, jadi ziaratul Ka'bah dia berkunjung kepada Ka'bah. Berkunjung kepada Ka'bah. Ngapain? Di ajril ityani bin nusuk, karena mau mengerjakan ibadah. Berkunjung ke Ka'bah karena mau menjalankan ibadah. Ma'fi'il arkani, yang disertakan dengan mengerjakan rukun-rukunnya. Ya umrah rukun umrah dikerjain. Seumpama ada orang berangkat ke Mekah, dia berangkat ke Mekah, sampai Mekah dipulangin lagi ke tanah air. Itu umrah bukan? Secara syar'an belum, ya, karena dia baru sampai ke Mekah. Sedangkan ziaratul Ka'bah, mengunjungi Ka'bahnya benar gitu. Sekarang ada orang sampai ke Ka'bah, ya, sampai ke Ka'bah. Dikatakan binusuk li ajli dikyani binusuk, untuk ibadah. Sampai depan Ka'bah dia nangis terseduh-seduh. Ya Allah, ini Ka'bah ya Allah yang dirindukan setiap sholat pada kemari ya Allah. Sekarang saya ada di hadapan ya Allah. Betapa kecilnya saya ya Allah. Begitu. Dalam hatinya perasaan Ka'bah memang segede masjid. Karena orang masing-masing punya perasaan. Lalu di sholat depan Ka'bah, sholat ibadah, di sholat berdoa, wirid yang banyak. Habis itu dipulang lagi, ya, umrah belum? Kan ibadah. Nah, karena ada bahasa maaf, yang disertai dengan mengerjakan rukun-rukunnya. Nah, sedikit mesti tahu apa saja rukun-rukunnya itu. Yang pertama al-ihram ma'aniyah, mesti berihram yang disertakan dengan niat. Nah nanti dalam urusan ihram yang disertakan dengan niat ini ada wajibnya. Itu kan rukunnya, ada wajibnya. Apa wajibnya? Mikot gitu. Nah mikot juga nanti ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu mikot yang berkaitan dengan waktu. Kalau umrah waktunya apa? Siang, malam, sore. Kalau umrah siang, malam, sore, pagi, subuh. Yang mana umrah waktunya? Umrah waktunya bebas. Dan haji, kalau haji al-haji asyhurun ma'lumat. Kalau haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang telah diketahui ditentukan. Ada orang bikin haji bulan Maulid, sah nggak hajinya? Kapan wukufnya kan begitu. Kalau umrah bulan Maulid bisa nggak? Bisa. Jangan bulan Maulid, bulan Safar aja boleh. Boleh nggak? Boleh. Kalau umrah bulan Dzulhijjah boleh nggak? Kan Dzulhijjah bulan haji kan? Kita umrah boleh nggak? Boleh. Waktunya sepanjang tahun, mau pagi boleh, siang boleh, asar boleh, tengah hari bolong juga boleh, maghrib boleh, isya boleh, bebas waktunya. Umrah itu namanya mikot zamani. Mikot makani, ada mikot makani. Di mana tempat mikotnya khusus nanti? Ada di Rona, ada Tanaim, ada Hudaybiyah, kalau di Madinah, di Ali, gitu deh. Itu namanya mikot makani. Ditentukan khusus, nggak serta merta, ya. Kejauhan pakai tanim segala naik bis, ya. Di anu aja deh, apa namanya, dalam bin Daud, ya, supermarket gitu, kita ya enak ada. Pakai ihram, niat di situ, ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi nggak umrahnya?
tempatnya karena dia tidak menyertakan wajibnya. Miqat zamaninya masuk, tapi miqat makaninya tidak masuk ya. Seumpama dia benar semuanya pakai ihram, nah nanti ada larangan tatkala berihram. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh cukur rambut. Beli buku boleh nggak? Nggak boleh. Yang bini boleh nggak? Yang bini lagi yang pakai berat gitu ya. Rambut rontok hanya kena dam. Nah, itu urusan kena dam itu sih nanti. Ya, ada bayar dam itu nanti dengan menyembelih hewan ternak, kambing mana, ya, atau diganti dengan puasanya mana, atau dibayar apa? Bayar mut di situ ada kasih makan pakai miskin. Nah, itu namanya termasuk fidyah ya. Nanti kalau kita mau panjang lebar lagi dalam bab fikihnya khususnya ya, mudah-mudahan Allah berkenankan kita bisa berangkat haji dan umrah insyaallah ya. Jadi jangan meninggal dulu sebelum Allah Taala perkenankan haji umrah insyaallah ya, insyaallah. Yang udah haji lagi, yang udah umrah belum haji mudah-mudahan bisa haji ya. Kalau syariatnya tuh yang lebih jadi mudah buat kita, punya duit banyak, punya kesempatan luas gitu ya. Sekurang-kurangnya 5 tahun sekali haji. Ya 5 tahun sekali. Oh saya bawa jemaah, tiap tahun boleh. Bawa jemaah, kalau repot. Tapi kalau memang biasa saja, punya keluasan, uang luas, kesempatan luas, paling kurang 5 tahun sekali. Ya tiap kali haji. Kalau enggak nanti jadi buruk. Ya, tapi yang wajib kapan? Yang pertama. Yang wajib yang pertama. Ya saya kemarin yang pertama belum ngerti ilmunya. Yang kedua ganti yang pertama boleh. Ya niatin lagi gitu ya. Jadi wajib. Kalau dirasa yang pertama kurang sempurna. Makanya kalau urusan ibadah haji umrah ibadah capek. Begitu ya. Kalau disertakan dengan ilmu saya. Makanya kalau kita ada niat kami mau haji mau umrah, menasihati biar jago gitu ya. Menasihati biar banyak. Dan kalau punya uang nih, jangan takut habis duitnya buat haji umrah, karena hukumnya wajib. Maka dikatakan tuh wa idza ta'akhkhar, dan jikalau seseorang itu menunda-nunda baik haji atau umrahnya, duitnya ada. Masa yang nungguin kelamaan ya. Sekarang duit udah kumpul. Ya, di mau haji kelamaannya, haji masih mana 20 tahun lagi, umroh berapa? Kalau umroh lagi, umroh sekarang 28 juta, ya umroh 28 juta. Kalau ke Bali baru 5 juta, Bali ambil sedikit. Hati-hati, itu ada ancaman wa idza ta'akhkhar. Dan jikalau menunda-nunda seseorang, sedangkan dia mampu, gitu. Faman dulu meninggal dunia, dia mampu tapi tunda-tunda, akhirnya meninggal dunia. Fatabayyana fisquhu, maka nyatalah kefasikan dirinya. Ya, maka dia meninggal dalam keadaan fasik. Begitu. Lain yang udah nyetor, udah punya kepengen, makanya pasang azam di hati, ya Allah, saya pengen berangkat haji ya Allah, biar katanya duitnya belum ada. Ya Allah, saya pengen berangkat umrah ya Allah, walaupun duitnya belum kelihatan. Pasang azam di sini. Apa azam? Cita-cita, kepengen pasang begitu. Ya, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berazam, sudah bercita-cita, maka serahin urusan Allah Taala. Kalau udah ada azam, umpama kita nih punya duit 5 juta, nyetor dulu gitu. Berangkat biar 30 tahun lagi biarin nyetor dulu, begitu. Lalu nanti kalau sampai 30 tahun kita berangkat, meninggal, insya Allah nanti terhitung haji gitu. Dan nggak dianggap sebagai orang yang lalai atau menunda-nunda dalam urusan ibadahnya. Jadi nggak fasik, ya. Mungkin pengen gede dulu, ya bor-bor 5 juta, sejuta aja nggak ada. Buat bayar aja nggak, jangan buat bayar hajinya gede.
ongkos tukangnya nggak punya. Ya ongkos tukang nggak punya. Mama laki susahnya dia. Azam, bikin azam, pengen ya, saya pengen gitu. Kalau udah sampai begitu, umpama nanti dia meninggal belum sampai hajinya atau umrahnya, maka Allah mencatat sebagai orang yang fasik insyaallah. Begitu. Yang penting azam di hati aja, ya azam di hati. Ya mudah-mudahan kita Allah berikan kesempatan kepada kita bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, menunaikan ibadah haji dan umrah, berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu kalau disebab ditemukan ida wujida sababuha. Jikalau ditemukan sebabnya, yaitu sebab yang bisa bayar fidyah, alladzi yujibuha, yang menjadi wajib pada fidyah itu, aw yusannuha, atau yang disunahkan kepada fidyah itu, kepada fidyah. Jadi nanti ada yang wajib bayar kalau memang dia mengerjakan larangan yang nyata, atau sunnah saja kalau memang dia perasaan kayak mengerjakan larangan gitu, ya perasaan seperti mengerjakan suatu larangan. Ada orang nggak sengaja lagi ngejar rambutnya, atau ke bawah rambut jadi nggak dengan usaha, atau rontok aja, jadi tidak khawatir nih kena bayar aja sunnah buat dia, ya bayar sunnah buat dia. Sebab gunting rambut itu termasuk urusan kenadaan gitu, ya larangan orang ihram tuh. Makanya kalau kita lagi gatal kepala gitu, ya jangan sampai di kope-kope sampai bukan rambutnya kope, kulit kepala aja. Itu sengaja, ada kesengajaan itu jadi wajib. Nah, nggak sengaja ini nih, ya ulama menyatakan boleh dinyatakan sebagai kesunatan bayar damnya. Ada ulama menyatakan wajibnya, gitu ya, wajibnya. Aulam yujad, atau dia nggak temuin sebabnya, dia nggak temuin, artinya dia nggak merasa sama sekali melakukan pelanggaran dalam urusan hajinya, begitu ya. Bal fa'ala fidyat, ya, fa'ala fidyat, namun dikerjakan juga fidyahnya. Untuk apa? Ya, semata untuk hati-hatian saja, hati-hati, ya hati-hati. Wa tamamul imani bil jihadi, dan sempurnanya keimanan itu dengan jihad. Ya, dengan jihad. Apa itu jihad? Ai bid du'ai ila dinil haqqi. yakni dengan doa menyeru, ya, dengan menyeru ila dinil haqqi, kepada agama yang hak, kepada agama Islam gitu. Ya, sampaikan dakwah Islamiyah kita. Ya, sampaikan dakwah Islamiyah kita. Kalau nggak bisa dengan ayat, nggak bisa dengan dalil hadis, maka jadikan seruan kepada agama Islam ini oleh diri kita dengan perbuatan kita. Ya, ini orang Islam orang yang ramah, orang Islam orang yang berakhlak mulia, orang Islam orang yang taat sama Allah, gitu. Jangan kita nongkrong pinggir jalan sambil ketawa yang bikin jelek citra Islam, gitu. Jangan, ya, jangan kita ikut main judi sama orang-orang yang merusak Islamnya. Jaga betul. Itu termasuk seruan doa. Kalau nggak bisa dengan lisan, maka tunjukkan dengan perbuatan kita. Ya, tunjukkan dengan perbuatan kita. Itu namanya jihad, termasuk jihad. Jadi sempurnanya iman itu bil jihadi, dengan jihad. Kama qalahu as-sayyidu Ali al-Jurjani fi ta'rifat. Dia sebagaimana telah mengatakan hal demikian oleh Sayyid Ali al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifatnya. Ya, jadi inilah 4 ibadah yang menjadi sempurna dengan 4 hal. Ya, 4 ibadah yang menjadi sempurna dengan 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama, sholat jadi sempurna dengan apa? Sujud sahwi. Puasa sempurna dengan apa? Dengan sebab sedekah fitri atau zakat fitri. Yang ketiga, haji jadi sempurna apa? Dengan fidyahnya, ya, dengan fidyahnya. Dan iman itu sempurna dengan sebab jihadnya, dengan sebab jihadnya.
ini 4 ibadah yang jadi sempurna dengan 4 hal ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita futuh ilmu sehingga kita bisa menjalankan sekalian ibadah-ibadah dengan ilmu dan dengan sebaik-baiknya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Wal maqalatu sadisatu an Abdillah bin Mubarak wallahu a'lam. Kita
أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله وصحب كل سور صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه إلى درس صلي والحمد لله